Oke, teman-teman semuanya. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pertemuan kita. Sebenarnya kalau di modul pertemuan kelima ya, di sini kita bakal ngebahas terkait supertype, subtype, dan transferability gitu. Oke, mungkin boleh di scroll aja Kak Tiwi. Oke, jadi di sini kita mau ngebahas terkait hal tersebut gitu ya. Jadi di sini aku bakal ngejelasin dulu terkait gambaran umumnya aja. Jadi eh, modul ini atau pembahasan atau topik ini kita bakal ngebahas terkait konsep dari supertype dan subtype itu sendiri gitu ya dalam perancangan basis data yang akan digunakan untuk mengelompokkan entitas berdasarkan hubungan generalisasi dan spesialisasi gitu. Jadi nanti kalau kayak subtype itu dia sebenarnya lebih spesifik teman-teman. Dan kalau misalnya supertype lebih general. Dan modul ini juga menjelaskan konsep transferability yang berkaitan dengan pewarisan atribut dari supertype ke subtype dalam model data. Nah, kemudian pembahasan ini bakal mencakup tentang definisi, kemudian karakteristik, kemudian penerapan konsep tersebut dalam perancangan entity relationship diagram agar struktur data menjadi lebih terorganisir. Nah, kemudian untuk capaian pembelajarannya, yang pertama di sini kami berharap para asisten dosen maupun dosen itu kalian bisa memahami tentang konsep dari supertype dan subtype itu sendiri. Kemudian yang kedua, kalian bisa paham nih terkait tentang konsep transferability dan atau pewarisan atribut dari supertype ke subtype. Kemudian yang ketiga, kalian juga bisa merancang gitu ya dalam SQL gitu ya terkait subtype, supertype, transferability dalam pembuatan entity relationship diagram. Oke, mungkin boleh langsung aja dilanjut Kak Tiwi. Oke, di sini kita langsung masuk aja nih ke materi praktikum kita yang pertama yaitu tentang subtype teman-teman. Jadi di sini aku bakal ngejelasin terkait subtype. Nah, jadi subtype itu adalah tipe turunan dari suatu tipe lain ya supertype. Nah, sebenarnya kalau di pembahasan urutannya harusnya dari subtype dulu, tapi ya udah nggak apa-apa kita bakal ngebahas nih terkait subtype-nya. Jadi subtype itu sebenarnya teman-teman itu dia lebih spesifik lagi gitu teman-teman. Dan dia juga bisa menambahkan sifat atau perilaku baru yang lebih spesifik gitu ya. Nah, dia mewarisi semua sifat atau karakteristik dari tiap dari tipe induknya gitu yang supertype tadi. Nah, kemudian di sini aku bakal ngejelasin terkait karakteristik dari subtype. Nah, di sini terdapat tiga karakteristik gitu yang mungkin teman-teman bisa paham dulu ya terkait tentang subtype itu sendiri. Nah, jadi yang pertama di sini kita bakal ngewarisin atribut dari supertype. Kemudian yang kedua, kita memiliki atribut tambahan yang lebih spesifik gitu. Jadi subtype itu sebenarnya dia memiliki atribut yang general, tapi dia melalui supertype. Nah, kalau subtype dia yang lebih spesifik teman-teman, yang hanya ada di em, table tersebut. Nah, kemudian yang ketiga, di sini mewarisi relasi dari supertype. Jadi subtype itu bakal mewarisi relationship yang dimiliki oleh, oke boleh dilanjut ke bawah, yang dimiliki oleh supertype dengan entitas lain. Oh ya, oke. Kemudian di sini ada dua lagi ya ternyata untuk karakteristiknya. Yang keempat yaitu mewakili kategori yang lebih spesifik gitu teman-teman. Jadi subtype di sini itu menggambarkan kelompok yang lebih khusus dari suatu entitas umum. Kemudian yang kelima, dia memiliki identitas yang sama dengan supertype gitu. Nah, tadi aku udah mention nih ke kalian semua kalau misalnya subtype itu sebenarnya dia punya atribut yang sama dengan supertype. Cuman di subtype ini dia nggak ditulis, dia hanya yang ditulis yang lebih spesifik gitu. Nah, mungkin kita langsung masuk aja nih teman-teman ke definisi dari supertype itu sendiri. Nah, kalau misalnya teman-teman ngerasa bingung nih ya terkait materinya, kalian feel free buat chat aku atau Kak Tiwi atau Asdos lain gitu ya. Jadi ini dari kita langsung masuk aja ke supertype. Supertype adalah entitas atau tipe yang bersifatnya umum, teman-teman. Ingat kata kuncinya, kalau super dia umum,
Kalau sub dia lebih spesifik. Nah, yang berarti supertype ini akan menjadi induk dari beberapa subtype dan menyimpan atribut yang dimiliki bersama oleh semua subtype gitu. Nah, dengan kata lain, supertype adalah kategori utama yang kemudian dibagi menjadi beberapa subtype yang lebih spesifik. Nah, di sini mungkin ada gambar gitu ya, gambar bagan. Nah, teman-teman bisa cek untuk di modul ini gitu ya. Jadi di sini yang pertama itu yang warna biru itu ada supertype. Nah, dia sifatnya dia general, atribut yang basicnya umum. Nah, kemudian di bawahnya itu ada bagannya lagi, tapi dia ada tiga cabang gitu ya, tiga anak. Nah, tiga anak itu disebutnya sebagai subtype. Ada subtype satu, subtype 2, subtype 3, dan dia pasti memiliki atribut yang khusus gitu dalam setiap subtype-nya. Misal subtype satu nanti dia bakal ada atribut yang lebih spesifik, tapi di subtype 2 dia nggak bakal ada gitu. Jadi beda-beda. Oke, mungkin boleh scroll ke bawah. Nah, contohnya ini teman-teman. Nah, jadi perusahaan itu dia merupakan super type atau general karena dia memiliki atribut yang bersifat umum seperti nama perusahaan, alamat perusahaan, atau nomor telepon perusahaan. Nah, beda nih dengan subtype. Subtype di sini kita ada tiga. Yang pertama manager, kedua staff, dan yang ketiga magang. Nah, kenapa bisa dibilang subtype? Karena perusahaan ini itu kan sifatnya umum ya, general. Nah, dia punya yang namanya karyawan. Nah, karyawannya itu ada yang manajer, ada yang staff, ada yang magang. Nah, subtype di sini itu sebagai pembeda, teman-teman. Nah, contohnya nih manajer. Manajer itu dia memiliki tunjangan jabatan dan kemudian dia pasti ada departemen yang dipimpin gitu. Nah, beda sama staff. Nah, kalau staff, subtype-nya yang lebih spesifiknya, dia ada target penjualan sama area tugas. Dia nggak ada departemen yang dipimpin karena dia bukan manager atau team leader gitu, teman-teman. Jadi, kalau staff dia lebih ke target penjualan sama area tugas. Dan satu lagi di sini untuk subtype, di sini ada anak magang. Nah, untuk anak magang, biasanya mereka nggak ngejar target penjualan. Mereka paling adanya hanya universitas asalnya gitu ya. Karena mereka masih tahap belajar. Kemudian ada jangka waktu magangnya juga gitu. Biasanya entah itu 3 bulan atau 6 bulan gitu untuk anak magang. Nah, ketiga ini sebenarnya subtype ini tuh dia punya atribut utamanya, yaitu yang dari perusahaan. Jadi manajer ini itu dia punya kayak nama perusahaan, alamat perusahaan, nomor telepon itu pasti ada. Staff juga pasti ada gitu. Staff ada nama perusahaannya, ada alamatnya, ada nomor teleponnya gitu. Dan begitu juga anak magang. Jadi yang akan dari subtype dan supertype. Kalau supertype ini bersifatnya general dan kalau subtype dia sifatnya lebih spesifik dan hanya dimiliki oleh em, tabel tersebut gitu. Oke, mungkin boleh di scroll. Oke, untuk selanjutnya, untuk prakteknya bakal dilanjut oleh. Oke, baik. So ya guys, di sini kita akan praktek langsung terkait gimana sih cara implementasi supertype dan subtype ini. Dan mungkin kalian bisa langsung buka SQL Server kalian. Dan di sini aku bakal buat new database ya. Dengan klik kanan, terus new database. Oke, so ya, wait a minute. Di sini database name-nya mungkin aku kasih tulis pertemuan 5. Oke. Nah, di sini kita lihat temuan 5 Basda. Nah, di sini kita ke tabel, sorry. Terus kita klik new tabel. Nah, oke, so kita start dari contoh satu dulu. Contoh satu ini ada dokter, tabel dokter ya. Tabel dokter ini ada ID dokter, nama, dan alamat. Misalkan ID dokter, nama dokter, alamat, terus habis itu ada nomor HP, email.
Nah, terus ini jangan lupa diganti ya untuk tipe datanya di sini. Kita lihat ini integer dan lainnya varchar. Ini integer, varchar. Duh, maaf typo guys. Nah, di sini aku nggak bolehin nulls ya, jadi semuanya harus ada isi. Dan jangan lupa untuk ID dokter ini set primary key. Nah, habis itu kalian save dengan ctrls, lalu ditulis nih. Jadi, nama tabelnya itu dokter. Oke, setelah itu, kalian buat lagi new tabel. Nah, di sini kita akan buat subtype-nya. Itu dokter umum dan dokter spesialis. Dokter umum ini ada ID dokter, jam praktek, ruangan. ID dokter, jam praktek, ruangan. Ini integer. Terus untuk jam prakteknya di sini date time ya. Kenapa date time? Karena ini pakai em, tanggal dan waktunya gitu. Jadi lengkap gitu ya waktu kapannya. Nah, habis itu di sini alonus kita uncheck list dan ID dokternya kita set primary key ya. Nah, kita terus save jadi dokter umum. Nama tabelnya ya. Setelah itu kita buat lagi new tabels. Apa aja atributnya? Di sini ada ID dokter, spesialisasi dan tarif konsultasi. ID dokter, spesialisasi dan tarif konsultasi. Integer. Varchar. Dan di sini kita lihat sini buat make sure itu integer juga karena dia angka ya guys. Dan di sini allow nulls-nya uncheck list dan ID dokternya set primary key. Oke, nah untuk ini karena di sini kan subtype-nya itu dokter spesialis ya nama tabelnya, maka kita save yang ini terakhir jadi dokter spesialis. Oke, sudah. Terus karena ini ada dua tabel lagi, maka kita buat tabel yang jadwal pemeriksaan. Di jadwal pemeriksaan ini ada ID jadwal, ID dokter, ID pasien. Oke, wait, kita buat langsung. ID jadwal, ID dokter, ID pasien. Dan kita klik new tabel. Kita tulis ID jadwal, ID dokter, ID pasien, tanggal periksa, jam periksa, keluhan. Jam periksa, keluhan. Ini integer, integer, integer. Ini date. Dan kita pakai date time apa date aja, date aja. Jadi untuk tanggal periksa ini date, sedangkan kalau yang jam periksa itu date time, dan untuk keluhan itu varchar. Oh, keluhannya sorry, keluhannya teks. Kenapa teks? Karena di sini tuh keluhannya bisa lebih panjang gitu tuh karakternya. Kan kalau misalnya kita pakai varchar 50 kan berarti batasannya hanya 50 karakter kan. Nah, karena kolom keluhan ini tuh isinya bisa berpotensi panjang, maka kita tulis jadi teks. Dan untuk ID jadwal ini set primary key. Dan kalian bisa save jadi jadwal pemeriksaan. Jadwal underscore pemeriksaan. Nah, udah selesai. Habis itu kita lanjut lagi untuk tabel pasien. Ada ID pasien, nama pasien, alamat. Kita klik new table. ID pasien, nama, alamat, sorry, salah.
ID pasien, nama, alamat, ID pasien, nama pasien, alamat, nomor HP, terus habis itu tanggal lahir ID dokter. Nah, ini integer, varchar, ini untuk alamatnya, varchar juga, varchar, dan untuk tanggal lahirnya kita date, dan allow knows-nya kita uncheck list, dan kita set primary key di ID pasien. Nah, untuk tabel ini kita akan save jadi tabel pasien sesuai dengan ini ya. Oke, nah setelah kita membuat satu sekitar 3 tambah 2, 5 tabel, maka kita akan membuat IRD-nya ya dengan klik database diagrams. New database diagrams, ya ini klik yes. Nah, ini bisa kalian klik add atau mungkin bisa aja kayak kalian tap 2 kali gitu. Nah, oke, ini udah ada nih. Nah, dalam sampai sini kita akan Duh, kayak ada yang ketinggalan. Bentar. Nah, ini ada yang agak menjauh ya. Kita geser lagi biar tidak terlalu jauh. Nah, oke. Di sini aku bakal tulis dokter itu di sebelah paling kiri. Ya, sebentar. Kita rapikan dulu yang sebelah sini. Nah, karena dokter ini tuh merupakan super type, maka kita akan buat dia lebih panjang. Bisa ditarik aja untuk tabelnya. Dan kita bakal masukin ini di atas sini, super subtype-nya. Nah, terus di sini jadwal pemeriksaan kita taruh di sini dan pasien kita taruh sini. Setelah itu, kita bisa menarik garisnya ke sini. Jadi primary key table-nya itu dokter, ID dokter, dan foreign key-nya jadwal pemeriksaan itu ID dokter. Klik OK. Dan di sini, untuk yang ini, kita bisa tarik lagi ID dokter. Sini. Nah, primary key table-nya dokter, foreign key table yang di tabel pasien itu ID dokter. Nah, ini kita klik ini. Jadi, guys, kalian bisa membaca bahwa, gimana sih cara bacanya? Di sini itu ada namanya supertype dokter. Dokter itu punya subtype-nya lagi gitu, yaitu dokter spesialis dan dokter umum. Ya kayak di kalian bayangin nih di implementasi dunia nyata. Kalau dokter tuh ada 2 macam gitu, kayak dokter spesialis dan juga ada dokter umum. Nah, agar kita memiliki database yang lebih rapi dan lebih terstruktur, maka kita ada ini namanya supertype dan subtype. Dan dokter spesialis dan dokter umum ini merupakan subtype dari supertype-nya, yaitu dokter. Dan ini ada tabel jadwal pemeriksaan. Relasinya di sini tuh one to many. Jadi, di sini satu dokter itu bisa melakukan banyak jadwal pemeriksaan. Dan satu dokter itu bisa eh, menangani banyak pasien juga. Nah, satu dokter ini, misalkan satu dokter ini, itu tuh bisa mewakili entah itu dokter spesialis atau dokter umum gitu. Jadi ibaratnya dengan adanya super type ini, itu tuh bisa mewakili eh, dua tabel di dalamnya ini. Jadi ya meskipun di sini mungkin kelihatannya kayak ini yang berelasi yang tabel dokter aja gitu ke jadwal pemeriksaan dan ke pasien.
Tapi sebenarnya di sini dengan relasi yang seperti ini itu tuh juga menunjukkan bahwa dokter baik dokter spesialis atau dokter umum itu juga secara berrelasi juga pada jalur pemeriksaan dan pasien. Karena apa? Karena di sini tuh mereka punya namanya ID dokter, ya, ID dokter ini. Jadi ini merupakan isi dari super type-nya ini pasti dia punya suatu ID yang sama gitu. Misalnya ini ID dokter, ini juga ID dokter, dan ini ID dokter gitu. Jadi kayak tersebut baik di super type dan subtype-nya gitu. Nah, selanjutnya di sini ada lagi contohnya, contoh dua. Sini super type-nya payment dan subtype-nya kartu dan cash. Mungkin kita bisa langsung praktekkan lagi. Caranya kurang lebih sama ya, kayak yang tadi. Sini kita buat dulu tabel payment-nya. Nah, ini kita save dulu deh. Save-nya di sini kalian bisa save ini misalkan jadi diagram dokter dan pemeriksaan dan praktek ya dan pemeriksaannya gitu. Nah, oke. Udah. Nah, kita buat lagi nih tabel ya. Di sini ada namanya ID payment, tanggal, jumlah bayar, status. ID payment, tanggal, jumlah bayar, status. Nah, ya, kita hapus aja ini kayak kebanyakan. Ini, ID payment, di sini, picture, tanggalnya ada date, jumlah bayar integer, dan statusnya, sini kalau nggak salah, partial. Oke, jumlah bayar, ya sorry. Ini ada jumlah bayarnya kita pakai desimal ya, karena bisa aja jumlahnya itu lebih banyak. Dan statusnya ini varchar. Nah, ini maksudnya 18 berarti dia tuh nanti bakal bisa menampung angka-angka yang sampai 18 digit gitu. Dan di sini ada dua ini tuh menunjukkan nanti setelah angka itu tuh ada dua angka di belakang komanya. Begitu. Dan ini allow nullsnya kita unchecklist dan ID paymentnya set primary key. Dan setelah itu, setelah selesai ya, kita save jadi table payment. Payment. Nah, setelah itu, buat lagi tabel baru. Sini ada kartu. Ada ID payment, nomor kartu, tipe kartu. Sorry, sorry, bukan ID payment. Ya, ID payment. Bener, ID payment, nomor kartu, tipe kartu, nama bank. Nama bank. Dan di sini itu ada integer, varchar, varchar juga, dan varchar juga. Dan di sini kita unchecklist, dan di sini kita set primary key. Setelah itu save. Nah, di sini kita namain tabelnya itu kartu. Oke, dan nextnya kita buat lagi tabel. Nah, ini subtype-nya lagi ya guys. Itu cash, berarti ID payment, uang kembalian, uang diberikan. ID payment, uang kembalian, uang diberikan. Nah, sini integer, terus itu kayak desimal. Ya, betul, desimal.
Desimal juga. Dan di sini allowance-nya uncheck list. Dan ini set primary key. Oke, kita set jadi pembayaran cash. Nah, setelah itu, kita masuk lagi ke database diagrams. Klik new database diagrams. Nah, karena tadi kita fokusnya ke pembayaran ya, berarti kita ambil yang seperlunya aja, berarti cash, habis itu kartu, habis itu payment. Nah, setelah itu, kita lihat yang mana yang super type. Yang super type adalah payment. Maka kita pertama ambil payment dulu. Nah, jadi kan kalau yang tadi contohnya di situ, aduh, sorry, sorry. Contohnya di situ tadi yang, aduh maaf. Contohnya tadi yang di awal itu dia memanjang ke bawah. Nah, ini bisa kita tulis dia itu kanan kiri ya, kayak ini nih, kanan kiri. Tapi tetap yang untuk payment ini kita lebarin dulu ya karena dia super type. Dan ini langsung aja kita taruh di atasnya. Nah, aduh. Nah, kalau misalkan kalian nemuin case yang dia kok ketutupan Kak gitu, gimana caranya? Nah, ini kalian deletables from the, aduh, wait. Aduh, salah guys. Oh my God. Sebentar. Nah, tadi kayaknya salah klik. Oh my God, wait a minute. Oke, sepertinya tadi ada kesalahan. Nah, sebentar. Kita ini ya tadi mau ke delete database. Kita close dulu. Oke, sebentar. Nah, tadi karena dia itu sepertinya dia kehapus database-nya. Jadi jangan sampai kalian remove data from database ya, jangan klik itu. Mungkin kita ulangi lagi ya. Jadi ini ada ID payment, tanggal, sebentar. Yes. Oke, tadi guys, maaf tadi kayak ada sedikit kesalahan. Jadi, tadi kan kayak kita nggak sengaja ke remove database-nya, ke remove datanya. Tapi, kalian bisa refresh aja nih ya di bagian sini. Nah, itu otomatis sebenarnya tuh masih kesimpan gitu. Nah, kita lihat ya untuk DBO yang tadi kartu misalnya. Nah, ini masih ada ya guys. Jadi kayak tadi tuh yang remove tuh kayak ngapus tabel-tabel udah kita masukin database diagram gitu. Jadi kita nggak perlu buat ulang. Nah, intinya kalian bisa refresh di sini. Kalau misalkan kalian nggak sengaja tadi kayak klik remove tables gitu. Nah, habis itu kita tambahin lagi bagian payment, terus cash, dan juga di sini ada bagian em, kartu. Dan di sini kita lihat super type-nya tuh yang payment. Dan di sini kita bisa masukin ini lihat di depannya. Oke. Dan kalian biar dia itu eh case-nya ini sama kartunya di depan, caranya kalian ketika ngetap misalkan
pas pas nambahin tabel itu, kalian tambahin dulu yang payment dulu gitu. Jadi kayak ibaratnya tuh numpuknya tuh ke atas gitu. Jadi kayak kalian pertama itu tambahin dulu yang tabel payment, baru tuh kalian tambahin yang tabel cash dan kartu gitu. Jadi jangan kayak asal gitu. Soalnya bisa berpotensi kayak dia tuh ketutup gitu, nggak kelihatan di atasnya gitu. Dan ini bisa kita namakan jadi ini super type-nya yang payment dan ini subtype-nya. Jadi kayak dalam pembayaran kita tuh bisa pakai cash dan juga kartu. Dan baik itu cash dan kartu itu punya ID payment gitu. ID payment ini berhubungan sama yang payment ini, yang super type itu gitu. Dan ya, di sini dalam super type pembayaran memiliki atribut yang sama, namun dalam metode pembayaran memiliki atribut khusus yang berbeda, sehingga dibagi menjadi subtype cash dan kartu. Dan selanjutnya, sini contoh tiga, nah mungkin ini aku nggak contohin, maksudnya kayak nggak usah dibuat SQL. Jadi kayak caranya sama kayak sebelumnya tadi, dan ini bisa kalian coba sendiri di SQL kalian masing-masing karena ini juga bagian dari post test di video kali ini gitu. Dan di sini mungkin aku kasih penjelasan ya. Sini super type-nya itu karyawan gitu. Karyawan punya subtype itu manager dan staff gitu kayak ibaratnya karyawan itu tuh ada yang manager dan ada yang staff gitu. Dan baik itu manajer dan staff ataupun staff itu memiliki ID karyawan gitu. Jadi mereka memiliki ID karyawan masing-masing. Dan di sini manajer dan staff merupakan bagian dari karyawan dan memiliki atribut yang sama. Atribut yang sama ini adalah ID karyawannya. Namun, manajer dan staff juga memiliki atribut khusus yang berbeda, sehingga keduanya dijadikan sebagai subtype dari karyawan. Nah, apa sih maksudnya yang atribut yang sama? Atribut yang sama itu ID karyawan nih. Dan atribut yang berbeda-beda tuh kayak ini nih, departemen, bonus, tunjangan gitu. Sedangkan kalau yang staff, shift, job desk, tarif lembur gitu. Jadi itu merupakan atribut unik masing-masing subtype-nya. Dan di sini eh, karyawan ini tuh berhubungan sama kehadiran gitu. Jadi kayak satu karyawan pasti tuh memiliki banyak absen kehadiran gitu loh. Jadi kayak setiap karyawan tuh pasti melakukan absen kehadiran gitu. Dan setiap karyawan ini itu tuh mengacu baik itu manajer ataupun staff gitu. Jadi kayak langsung dia itu dalamnya tuh manajer ataupun staff gitu. Jadi meskipun di sini tuh kayak yang kelihatan tuh berelasi cuma karyawan nih karena kan relasinya keluar, tapi sebenarnya tuh baik manajer atau staff itu saling berhubungan gitu. Dan selanjutnya di sini ada optionality. Optionality atau opsionalitas menunjukkan apakah suatu entitas wajib memiliki relasi atau boleh tidak memiliki relasi dengan entitas lain. Nah, di sini contohnya author sama book gitu. Jadi, author sama book ini kayak ibaratnya gini. Seorang author atau penulis buku itu tuh bisa aja memiliki belum memiliki buku atau bisa aja dia tuh udah punya buku. Maksudnya tuh kayak bisa aja tuh dia udah ngerilis suatu buku gitu dan juga bisa aja dia belum gitu. Makanya di sini hubungan kayak author ke buku ini itu opsional. Bisa ada, bisa enggak juga gitu. Sedangkan kalau hubungan buku ke author itu mandatori. Ya, bisa kelihatan di sini mandatori, sini opsional. Maksudnya apa kalau mandatori? Berarti setiap buku yang dirilis itu pasti dia punya author, pasti dia punya penulis gitu. Nggak mungkin dia nggak ada penulis gitu. Jadi kayak di sini namanya opsionalitas tuh bisa aja misalkan dari kiri ke kanan tuh opsional, tapi kanan ke kiri itu tuh wajib atau mandatori gitu. Dan begitu pun nih, misal contohnya dari karyawan kehadiran. Karyawan itu bisa aja tuh belum memiliki kehadiran, which is kayak dia belum sama sekali absen. Tapi orang yang bisa melakukan kehadiran ini pasti dia karyawan gitu. Jadi kayak karyawan ke kehadiran itu tuh bisa aja opsionalitas gitu kayak bisa aja dia belum memiliki kehadiran gitu tapi kalau kehadiran ke karyawan itu mandatori karena ketika kita mau melakukan absen kehadiran ya kita harus punya ID karyawan ya kita harus jadi karyawan dulu gitu jadi kayak opsionalitas tuh begitu. Nah, mungkin selanjutnya kita akan bahas ini di video part 2-nya, guys. Nggak lama kok habis ini. Dan ada surprise di video part 2-nya. Maybe that's all for part 1. Sampai jumpa.